Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat sebuah pembahasan yang berkaitan dengan pertahanan akidah seorang muslim. Pertahanan akidah seorang muslim dari acara-acara atau dari perayaan-perayaan yang muncul dari luar Islam, dari non-muslim, dari kalangan Yahud ataupun Nasara. Ini penting kita sampaikan karena sebagaimana kebiasaannya menjelang akhir tahun dari tahun-tahun Masehi ataupun menjelang awal tahunnya, di sana mayoritas manusia secara umum mereka akan ikut serta dalam perayaan-perayaan yang bukan dari Islam, akan tetapi itu merupakan produk-produk orang-orang kufar, produk orang-orang musyrik, yang mana acara-acara tersebut muncul dari hawa nafsu mereka, dari penyimpangan dan dari kekufuran dan kesyirikan mereka. Maka ini perlu diwaspadai agar hal tersebut tidak dianggap sebagai perkara biasa yang tidak merusak sama sekali. Bahkan ini bisa merusak akidah seorang yang telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Acara yang kita maksud tersebut adalah satu acara yang merupakan rentetan dari satu perayaan yang dikenal dari kalangan orang-orang Nasara, yang disebut dengan perayaan Natal mereka, dan bersambung dengan Tahun Baru. Karena kedua perayaan tersebut hampir berdekatan tanggalnya, walaupun jaraknya kurang lebih 1 tahun. Kelihatannya jaraknya jauh gitu ya, antara perayaan Natal dengan Tahun Baru jaraknya 1 tahun jaraknya, tapi sebenarnya hanya beberapa hari saja. Ini penting kita sampaikan agar kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena sesungguhnya sebagian dari acara-acara tersebut, perayaan-perayaan tersebut
bahkan sebagian besarnya merupakan satu tata cara yang bisa mengikis akidah seseorang. Minimalnya dia terjatuh kepada perkara yang haram. Maka para jemaah kaum muslimat minal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita melihat sejarah, walaupun sejarah ini belum tentu kita benarkan karena bukan bersumber dari kitab-kitab atau buku-buku yang terjaga orisinalnya, keotentikannya, seperti kitab-kitab yang dipegang oleh kaum Yahudi ataupun kaum Nasara. Sekalipun mereka mengklaim bahwasanya pegangan di dalam agama mereka, kitab-kitab mereka adalah kitab-kitab samawi, artinya kitab yang turun dari langit. Namun perlu diketahui telah banyaknya terjadi perubahan di dalam kitab-kitab itu, sehingga perlu diyakini selaku seorang muslim yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kitab yang paling sempurna dan penyempurna kitab-kitab terdahulu yang sudah banyak diselewengkan dan disimpangkan, melainkan kitab Al-Qur'an. Oleh karena itu bagi seorang yang beriman kepada Allah wajib untuk meyakini dan mempercayai, melaksanakan, mengamalkan apa yang ada dan terdapat di dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sebelum kita mengarah kepada mengoreksi ataupun meneliti sejauh mana keterlibatan kaum muslimin di dalam dua perayaan tersebut, yaitu Natal dan Tahun Baru, dan apa kaitannya dengan akidah bagi seorang muslim. Adakah sangkut pautnya seorang muslim ikut serta di dalam dua perayaan tersebut dengan keabsahan akidahnya? Maka kita katakan iya, ada. Oleh karena itu para ulama berusaha untuk menjelaskannya agar kaum muslimin tidak ikut serta di dalam perayaan-perayaan tersebut dan berusaha semaksimalnya untuk menjauhi sejauh-jauhnya acara tersebut, menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari acara-acara tersebut. Kenapa demikian? Karena melihat dari silsilah ataupun melihat dari sejarahnya, mengapa mereka merayakan perayaan Natal tersebut. Ya, kalau kita ingin melihat alasan-alasan mereka melakukan perayaan tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para peneliti dari para pakar-pakar yang meneliti kitab-kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi ataupun Nasara, terutama dari kalangan Nasrani, bahwasanya Natal ini merupakan satu acara dalam rangka merayakan kelahiran Isa Al-Masih, ataupun dengan bahasa mereka biasa disebut dengan Christmas ataupun yang semisalnya. Jadi penyebutan Natal, Natal dalam bahasa Portugis, dalam bahasa dalam bahasa Latin. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dikenal dengan milad ataupun maulid, yaitu merayakan hari kelahiran. Itu yang dimaksud. Walaupun sebagian mengatakan bahwasanya perayaan terhadap kelahiran dari Isa Al-Masih tersebut ini sebenarnya di dalam kitab yang dipegang oleh mereka itu tidak ada. Itu tidak ada. Akan tetapi itu muncul ketika sebagian mereka ingin mengagungkan Nabi Isa ataupun semisalnya. Ini diantara alasan-alasan mereka yang mereka ajukan kenapa mereka merayakan kelahiran dari Isa Al-Masih, atau mereka sering menyebutnya dengan Yesus ataupun Kristus, Christmas ataupun yang semisalnya. Yang nanti rentetannya biasanya setelah acara itu mereka akan melanjutkan dengan perayaan Tahun Baru. Perayaan Tahun Baru, atau istilahnya biasa sering dengan sebutan Merry Christmas kan gitu ya. Merry Christmas and Happy New Year katanya. Nah, seperti itu. Waliyadzubillah. Baik.
Ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakunna jami'an. Oleh karena itu, ini penting bagi kaum muslimin agar mereka tidak ikut serta di dalam perayaan-perayaan orang-orang kafir. Karena sesungguhnya Islam telah memiliki perayaan-perayaan tersendiri dan Islam telah menjadikan hari raya sebagai ibadah. Islam telah menjadikan Id ataupun hari raya sebagai satu ibadah, sehingga tidak diperbolehkan setiap kaum muslimin untuk menentukan hari-hari tertentu, untuk menentukan tempat-tempat tertentu sebagai hari dan tempat perayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Id ataupun hari raya dalam bahasa kita adalah ismun lima ya'udu wa yatakarraru minaz zamani awil makani. Yang dikatakan Id ataupun hari raya adalah satu penamaan untuk upacara yang diulang-ulang, pada waktu tertentu ataupun tempat tertentu. Sehingga ini harus membutuhkan ketentuan dari syariat Islam. Tidak semua orang ataupun setiap kaum muslimin berhak untuk menentukan hari tertentu, tempat tertentu sebagai hari dan tempat perayaan. Karena itu, di dalam Islam hari raya itu dikenal dengan dua hari raya saja, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun selain itu tidak dikenal di dalam Islam. Demikian juga hari Jumat, ini merupakan perayaan di dalam Islam, merupakan hari-hari yang bergembira di sana, berhari raya di sana, dan nas-nasnya sudah jelas. Seperti sabda Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, Yaumul Fitri wa Yauman Nahri wa Ayyamut Tashriq Iduna Ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syarbin. Kata Nabi SAW, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha ataupun hari-hari tasyrik, hari raya kita orang Islam, itulah hari raya kita. Wahia ayyamu aklin wa syarbin, dan ini merupakan hari raya makan-makan dan minum-minum, bergembira, bersenang-senang. Dua hari itu. Demikian juga Nabi SAW ketika memasuki kota Madinah pada saat itu, beliau mendapati ada dua hari yang biasa dirayakan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu di kota Madinah. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang-orang pada saat itu, kepada kaum muslimin pada saat itu, mahadanil yaumani, ini dua hari apa, kata Rasulullah SAW. Maka pada saat itu kaum muslimin mengatakan, dahulu kami merayakan dua hari ini di masa jahiliyah, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, abdalakum bihima, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengganti untuk kalian khairan minhuma, abdalakum bihima khairan minhuma. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kalian ganti yang lebih baik daripada dua hari yang dirayakan di masa jahiliyah ini. Yaitu apa dua hari tersebut? Adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itulah perayaan kita yang tidak diperbolehkan bagi kita untuk menentukan yang lainnya, karena sesungguhnya ini sudah keputusan dari Allah yang ada di langit sana. Untuk kaum muslimin, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak dalil-dalil yang lainnya yang mungkin pernah kita sebutkan sebagiannya. Sebagaimana perkataan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq pada hari raya Idul Fitri. Pada saat itu Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin idan wa hada iduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu ada hari rayanya. Hari raya kita ini, kata Rasulullah, yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ini hari raya kita.
Sehingga tidak diperbolehkan kita untuk membuat hari-hari yang lainnya secara khusus untuk dirayakan, baik itu berkaitan dengan kelahiran ataupun kematian. Karena sudah ada hari raya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya hari raya berkaitan dengan kegembiraan ataupun berkaitan dengan kesedihan. Karena ada sebagian kalangan juga membuat perayaan pada hari-hari kematian. Sama halnya seperti orang-orang Nasara. Dan perayaan Natal ini merupakan khusus perayaan orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Kita dilarang untuk mengikuti mereka dan ikut serta di dalam perayaan tersebut. Apalagi diiringi perayaan tersebut ini gandengannya dengan munculnya atau dekatnya dengan tahun baru. Berdekatan dengan tahun baru Masehi. Maka para jemaah kaum muslimat minal ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakunna jami'an. Dan perlu kita ketahui, perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, apakah itu dari kalangan Majusi, Yahudi dan Nasrani, secara umum orang-orang kafir, orang-orang non-muslim memang adalah satu kaum yang suka membuat-buat perayaan baru yang tidak ada perintahnya dari Allah. Karena sungguhnya hari raya itu ibadah, sesuatu yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu saat ketika sekumpulan orang-orang Yahudi datang ke hadapan Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya, mereka berkata, "Ya Amirul Mukminin, ayatan fi kitabikum taqra'unaha. Law nazalat alaina ma'syarul yahud lattakhadna dzalikal yaum 'idan." Wahai Amirul Mukminin, maksudnya seruan mereka kepada Umar bin Khattab. Wahai pemimpin orang-orang beriman, ada satu ayat di dalam kitab kalian. Kalian membaca ayat itu, kalau seandainya ayat itu diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Tapi kalian kenapa enggak menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya? Itu maksud orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Ada satu ayat, kata mereka sangat takjub dengan ayat ini. Makanya Umar bertanya kepada orang-orang Yahudi tadi yang datang kepada Umar, ayat yang mana yang kalian maksud? Jika seandainya ayat itu turun kepada kalian, jika ayat itu turun kepada kalian, maka hari turunnya ayat itu kalian jadikan sebagai hari raya, kalian akan merayakannya. Maka mereka membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ayat ini yang mereka maksud. Ini kalau seandainya turun kepada kami orang Yahudi, kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Maka Umar bin Khattab pun mengatakan kepada mereka, "Inilah a'lamul yawmal ladzi nazalat fihi wal makan alladzi nazalat fihi. Nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah yaumal Jum'ah." Sungguh-sungguh aku tahu hari apa turunnya ayat itu dan di mana tempatnya turun ayat itu, aku tahu hari apa dan di mana tempatnya. Ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya ketika beliau berada di padang Arafah, berada di Arafah pada saat itu. Beliau sedang wukuf di Arafah. Itu tempatnya turunnya ayat itu. Dan harinya juga pada hari Jumat. Artinya apa? Umar bin Khattab sangat ingat hari dan tempat turunnya ayat itu. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak tergiur untuk ikut-ikutan menjadikan hari itu sebagai hari perayaan. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan satu kebiasaan orang-orang kafir membuat hari-hari yang tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirayakan. Demikian juga tidak ada kepastian dan tidak ada kebenaran bahwasanya hari yang dirayakan oleh orang-orang Nasara tentang kelahiran, sehingga sebagian kaum muslimin juga latah ikut-ikutan merayakan kelahiran Nabi. Nah, kan gitu ya. Kenapa? Dalam rangka niatnya untuk mengagungkan Nabi. Ini apa bedanya? Ini kan termaksud kepada perbuatan tasyabbuh, mengekor ataupun mengikuti tindakan ataupun kebiasaan orang-orang jahiliyah ataupun orang-orang kafir dari kalangan Nasara yang berusaha merayakan hari kelahiran Nabi Isa. Padahal belum tentu hari itu sebagai hari kelahiran Nabi, dan di antara mereka sendiri tidak setuju awalnya dan tidak mereka rayakan awalnya kelahiran Nabi Isa. Orang-orang setelahnya, setelah ratusan tahun,
baru ada yang merayakannya. Artinya ini juga perbuatan yang mengada-ngada di dalam agama Nasrani. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat setelah itu rentetan dari perayaan Natal ini, ya, biasanya perayaan Natal itu kan tidak hanya sebatas merayakan kelahiran Nabi Isa saja, akan tetapi juga diiringi dengan menghiasi pohon-pohon, dengan mengirimkan kartu nama, saling bertukar hadiah. Nah, ini diikuti oleh kaum muslimin pada hari yang sama mereka juga, ataupun mengucapkan selamat kepada mereka. Waliyadzubillah. Mengucapkan selamat artinya setuju dengan ajaran mereka. Waliyadzubillah, ya, setuju dengan ajaran mereka. Padahal Nabi SAW mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara itu sudah diharamkan oleh beliau. Beliau SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian mulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam keselamatan untuk mereka, assalamualaikum. Ini kok malah ada yang menyatakan selamat kalian, selamat merayakan ini. Waliyadzubillah. Apakah ini tidak merusak akidah? Ya, merusak akidah seperti ini. Mana keyakinan kita? Karena sesungguhnya seorang yang benar keyakinannya, niscaya akan benar perbuatan dan ucapannya. Ada sebagian orang berdalih dan beralasan, keyakinan kami tidak rusak sama sekali. Itu kan hanya sebatas penghormatan saja kepada mereka. Itu kan hanya sebatas perbuatan lisan saja, ucapan lisan saja. Adapun hati kami tetap berkeyakinan itu adalah batil. Hati kami tetap yakin bahwasanya Allah lah yang diibadahi. Sekarang kalau kita tanya, bolehkah hal seperti ini dilakukan oleh seorang muslim? Beralasan, hati kami tetap mengingkari perbuatan itu hanya perbuatan lidah kami. Kira-kira gimana kalau ada seorang muslim berkata demikian? Ini benar nggak seperti itu sikapnya? Ikut mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang Nasara dari perayaan Natal mereka, kemudian beralasan hati kami tidak meyakini itu benar, itu hanya sebatas ucapan di lidah saja. Benar nggak seperti ini? Kalaulah seperti ini kita benarkan, maka berarti tidak boleh kita menyalahkan, atau bukanlah sebuah ucapan yang salah kalau ada seorang berucap dengan ucapan kotor. Iya kan? Kalau ada orang yang berucap dengan ucapan kotor, kalau ada seorang yang mencela kita, misalnya mencaci maki kita habis-habisan, kita mengatakan, kenapa kamu mencaci saya? Itu kan lidah saya saja, hati saya nggak mencaci, kata dia. Kan tidak seperti itu, kan sulit loh. Jelas-jelas lidahnya yang telah berbuat, ya ini menunjukkan bahwasanya seperti itulah kondisi hatinya. Bukankah para ulama mengatakan lidah itu merupakan penterjemahnya hati? Ingat, lidah itu merupakan penterjemahnya hati. Apa yang ada di hati itu diterjemahkan oleh lidah kita. Jadi tergambar bagaimana kondisi hati dengan lidah ini, juru bicaranya lidah ini. Karena hati itu nggak bisa dilihat, dia akan lebih terlihat ketika lidah itu mengucapkan kalimat-kalimat. Nah, ketika dia mengucapkan selamat bagi ibadah ataupun perayaan orang-orang kafir dari musuh-musuh Allah yang tidak beriman kepada Allah, yang memusuhi agama Allah, kita ucapkan selamat kepada mereka, selamat dengan kekufuran kalian, selamat ya kalian telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan selamat untuk mereka. Waliyadzubillah. Kemudian kita mengatakan hati saya tidak seperti itu. Ya jelas ini merupakan tanda bahwasanya itu adalah ya dari hati mereka. Nah, ma'asyiral ummahatul akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakunna jami'an. Kemudian setelah itu terkadang ikut sertanya kaum muslimin dalam perayaan Natal ataupun ucapan selamat yang mereka yang ucapkan, apalagi sampai mengirim kartu, ya biasanya ada kartu selamat yang dikirimkan, ada kartu-kartu lah begitu ya, kartu hari raya, kartu Natal mereka. Ya, kemudian ini tidak berhenti sampai di situ, diikuti juga dengan perayaan tahun baru. Nah, ini juga satu acara yang banyak membawa musibah kepada kaum muslimin disebabkan ikut sertanya mereka di dalam perayaan tahun baru. Waliyadzubillah.
Ada sebagian mengatakan bahwasanya adapun Natal jelas itu adalah perayaan orang-orang Nasoro. Tapi kalau ikut serta dalam perayaan tahun baru, ini kan perkara yang mubah saja. Karena sesungguhnya ini bukan merupakan identitas, bukan merupakan simbol dan syiar-syiarnya orang-orang non-muslim. Ini murni hanya perbuatan manusia saja. Benarkah seperti itu? Justru kita katakan tidak. Ya, di dalam ajaran-ajaran Nasrani, bahkan tidak hanya Nasrani saja yang mengaitkan Natal mereka dengan tahun baru. Makanya mereka sering menggandengkan tadi itu, ya kan gitu ya, Merry Christmas and Happy New Year kata mereka. Ya, selamat Natal kemudian dan tahun baru. Ini merupakan acara mereka juga, rentetan ataupun gandengan dari perayaan-perayaan mereka. Bahkan tidak hanya Nasara, orang-orang Yahudi ataupun Majusi juga merayakan tahun baru. Mereka merayakan tahun baru juga. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Nihayatul Arab. Di sana beliau menjelaskan bagaimana perayaan tahun baru ini juga merupakan perayaan yang diselenggarakan atau yang dirayakan oleh orang-orang Majusi penyembah api, pengagung api, Majusi. Makanya di antara perayaan ataupun acara yang pertama sekali melakukan perayaan tahun baru dari kalangan Majusi, yaitu ketika tampuk kekuasaan Majusi itu dipegang oleh seorang raja yang bernama Jamshad. Ya, Jamshad ini ketika dia berkuasa, pada saat itu dia merubah namanya dengan nama Nairus ataupun Nurus, yang berasal dari kata nur, cahaya. Karena mereka memang sangat mengagungkan api. Karena menurut mereka matahari yang terbit di awal tahun itu memiliki kedudukan yang tinggi. Makanya mereka merayakan tahun baru, karena mereka sangat meyakini matahari yang muncul di awal tahun itu kedudukannya sangat tinggi. Jadi mereka lebih kuat penyembahannya. Sehingga orang-orang yang ikut merayakan tahun baru, maka apa bedanya dengan orang-orang Majusi yang di awal tahun mereka merayakan tahun baru karena meyakini Tuhan mereka sangat kuat pada saat itu. Cahaya yang muncul di awal tahun setelah tenggelam di akhir tahun, kan gitu ya, tenggelam di akhir tahun. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang Majusi itu kan punya dua Tuhan. Ya, Majusi itu berapa Tuhannya? Majusi berapa Tuhannya? Dua. Kok dua ya? Tuhan kegelapan sama Tuhan keterangan. Oh, Tuhan kegelapan keterangan. Iya, maksudnya mereka itu meyakini ada gitu ya, Tuhan yang menguasai kegelapan dan Tuhan yang menguasai cahaya. Nah, demikian. Nah, menurut mereka itu kedudukan sangat tinggi ketika cahaya ataupun matahari itu muncul di awal tahun, sehingga mereka akan melakukan perayaan. Mereka akan berkumpul ya di tempat-tempat, di pantai-pantai, di jalan-jalan, di halaman-halaman rumah mereka bercampur baur. Kemudian mereka pesta di sana dengan menyirami tubuh mereka dengan ya air ataupun dicampur dengan minuman keras, khamar. Bahkan apabila mereka mendapati orang-orang Majusi tidak merayakan tahun baru itu, maka akan mereka lempari dengan kotoran. Jadi wajib merayakannya. Ya, dengan pesta bercampur baur laki-laki perempuan, dan ya sebagaimana pesta orang-orang kufar, orang-orang Majusi. Dan yang lebih jelas lagi bahwasanya perayaan tahun baru orang-orang Majusi ini, karena mereka menyembah api, di awal tahun itu mereka akan menyalakan api yang sangat besar. Ya, mereka akan menyalakan kembang api lah kata kita sekarang ini. Itu merupakan warisannya orang Yahudi, merupakan warisannya orang-orang Majusi, merayakan hari-hari tertentu dengan api, dengan kembang api, dengan mercun, petasankah atau semisalnya. Maka jangan salah, ini merupakan warisan orang Majusi, penyembah api. Ketika merayakan, maka mereka akan mengobarkan api, memasang api di mana-mana, lilinkah, ya obor atau semisalnya, sama. Yang penting api, atau menyalakan lampu, memperbanyak ya cahaya-cahaya, lentera, lampu-lampu dan semisalnya. Ini merupakan warisan orang Majusi. Ketika mereka menyambut tahun baru, karena mereka menyambut Tuhan mereka di awal tahun itu sangat tinggi kedudukannya menurut mereka, orang-orang Majusi.
Maka silakan, bagaimana kaum muslimin, apakah mereka ingin merayakan perayaan-perayaan mereka ataupun ikut serta di dalam perayaan tahun baru dengan menyalakan lampu-lampu, kemudian kembang api dan yang semisal itu? Apakah mereka tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang mana Nabi SAW menyebutkan, sering mengatakan, khaliful majus, hendaklah kalian menyelisihi cara-cara orangnya Majusi. Bahkan tidak hanya itu, ya, ketika Rasulullah SAW pertama sekali datang ke kota Madinah, yang mana pada saat itu mereka merasa bingung, ini gimana untuk menandakan bahwasanya waktu sholat sudah masuk, ini gimana? Sebagian di antara sebagian mereka ada yang memberikan, ya, sebagian di antara mereka ada yang memberikan saran, ide kepada Nabi SAW. Bagaimana ya Rasulullah? Ya, kalau seandainya kita menghidupkan zakarun nar, bagaimana kalau seandainya mereka menyebutkan tentang api? Bagaimana kalau seandainya untuk menunjukkan waktu sholat sudah masuk kita menyalakan api? Ya, tapi ini tidak disetujui oleh Rasulullah. Kenapa? Karena serupa dengan orang-orang Majusi. Serupa dengan orang Majusi. Ini ditawarkan oleh para sahabat kaum muslimin karena mereka merasa bingung pada saat itu, kan belum ada syariat azan. Ya, belum ada syariat azan pada saat itu. Sehingga mereka pun menawarkan kepada Rasulullah, menyebutkan, ya Rasulullah, apabila masuk waktu sholat kita nyalakan api. Loh, ini apa bedanya dengan orang Majusi? Tidak setuju. Artinya apa? Beliau SAW tidak ingin menyerupai orang-orang yang musuh Islam, orang-orang kafir, penyembah api, orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata tahun baru ini juga bukan produknya orang Nasara saja. Ini merupakan produknya orang-orang Majusi juga. Demikian juga Yahudi di dalam Taurat versinya mereka. Mereka merayakan adanya tahun baru, hanya saja alasan mereka. Kenapa mereka merayakan tahun baru? Karena di awal tahun peristiwa Ibrahim menyembelih anaknya itu terjadi pada awal tahun, kata mereka. Ini kebohongan dari mereka. Dan mereka mengatakan yang disembelih oleh Ibrahim bukan Ismail, akan tetapi Nabi Ishak, kata mereka, anak dari Sarah. Kenapa? Karena orang-orang Bani Israel, mereka menasabkan diri mereka itu kepada Ishak, Yakub, Israel namanya, kemudian kepada Ishak. Mereka tidak setuju dengan Ismail karena Nabi Muhammad SAW nasabnya sampai ke Nabi Ismail. Kata mereka merayakan tahun baru. Apa alasan mereka? Karena di situ peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ishak. Ini bohong. Kemudian mereka merayakan tahun baru juga. Nah, demikian juga Nasara. Orang-orang Nasara mereka meyakini bahwasanya tahun baru tersebut, kan gitu ya, biasanya mereka akan berkumpul pada malam harinya, di malam-malam tahun baru, menunggu perubahan waktu, perguliran waktu, ya, dari tahun yang sedang mereka begitu ya jalani menuju tahun yang berikutnya. Biasanya pada malam harinya menunggu jam 12, karena menurut mereka disinilah perpisahan waktu antara tahun ini dan tahun berikutnya. Sehingga dalam istilah mereka meyakini, kenapa mereka menunggu jam 12? Kenapa mereka menunggu jam 12? Dan di antara ritual yang mereka lakukan dari kalangan orang-orang Nasara sebenarnya, pada malam harinya, malam tahun baru, mereka berkumpul campur baur dan sengaja mereka, dan acara ini memang sudah diatur oleh mereka. Mereka berkumpul kemudian bercampur baur dan sengaja di samping mereka itu ada wanita-wanita. Mereka berpesta di sana. Tidak sedikit di antara mereka yang meminum minuman keras, ya. Kemudian yang semisalnya bercampur baur, kemudian dengan acara nyanyian-nyanyian dan pesta-pesta pora yang lainnya, menunggu jam 12. Nanti biasanya 5 menit sebelum jam 12 itu cahaya ataupun lampu dipadamkan oleh mereka, sehingga satu dan yang lainnya saling mencari pasangan. Gak tahu, pokoknya dapat itu jadi pasangannya, sambil mereka berpelukan dan semisalnya. Waliyadzubillah. Ya, acara maksiat seperti ini. Sebenarnya seperti itu yang dilakukan oleh orang Nasara. Kenapa mereka melakukan demikian? Apa keyakinan mereka? Karena menurut mereka dengan cara dipadamkannya lampu 5 menit sebelum, ya, tahun yang lama itu berpindah kepada tahun yang baru, mereka ingin cuci gudang.
Cuci gudang akhir tahun kata dia. Maksudnya cuci gudang dosa gitu loh. Jadi dalam rangka untuk mencuci dosa selama setahun itu bisa dilakukan dengan waktu 5 menit sebelum akhir tahun, lampu dipadamkan, maka padamlah dosa pada saat itu. Sehingga ketika sudah masuk awal tahun baru lewat jam 12 dihidupkan lagi, maka mereka telah memasuki hidup yang baru. Tahun baru penuh dengan kebersihan, gak ada dosa lagi, jadi buat maksiat lagi. Itu keyakinan mereka. Apa ini yang akan kita ikuti? Apakah seperti perbuatan atau alasan orang-orang Majusi, alasan orang-orang Yahudi, alasan orang-orang Nasrani yang merayakan tahun baru, kemudian kaum muslimin ikut-ikutan di sana? Ini belum kita merujuk kepada tentang masalah hari raya. Dalam Islam itu sudah ada hari raya tersendiri yang tidak boleh mereka mengikuti hari raya di luar Islam, apalagi hari raya yang merupakan produknya orang-orang kafir, ataupun membuat hari raya tersendiri. Sehingga di dalam perayaan tahun baru, ya, bahkan kita dapati di dalam perayaan tahun baru ini tidak terlepas dari permainan-permainan yang sifatnya merupakan syiar-syiar orang-orang kafir, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, perayaan tahun baru tidak terlepas namanya dari menyalakan api, lampu ataupun semisalnya, kembang api, petasan, mercun dan semisalnya. Yang kita ketahui ini merupakan simbol-simbolnya orang-orang Majusi. Padahal Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh, mengikuti cara-cara orang-orang kafir, ikut dalam perayaan mereka atau semisalnya, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi diikutkan, disamakan. Kekufuran mereka sama, walaupun pada intinya dia belum dikeluarkan dari Islam, tapi intinya dia disamakan dengan orang-orang kafir tersebut, disamakan dengan orang-orang Majusi. Waliyadzubillah. Ataupun kita dapati pada saat perayaan tahun baru, di sana dihiasi dengan permainan-permainan, alat-alat musik yang dikenal dengan buk. Tahu buk ya? Ya, seperti korn, seperti tanduk yang ditiup-tiup. Bahasa kita itu kalau dalam bahasa Arab buk. Kalau kita apa namanya? Trompet. Pet gitu biasanya. Malam tahun baru bunyi itu, bahkan beberapa hari sebelumnya sudah banyak didagangkan, diperjualbelikan, ya, alat ataupun merupakan alat simbolnya orang-orang Yahudi. Seperti yang kita sebutkan tadi, ketika Rasulullah SAW mendatangi kota Madinah, pada saat itu kaum muslimin berusaha untuk mencari bagaimana sih caranya ini untuk menunjukkan bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan dinyalakan api. Wah, ini kayak Majusi. Ada sebagian di antara mereka mengatakan bagaimana kalau dengan menggunakan qarn, ittakhadhu qarnan min qarnil yahud. Kalau gitu kita pakai trompet saja, kita tiup trompet sebagai tanda sudah masuk waktu sholat. Maka tidak mau Rasulullah SAW, loh ini kan punyanya orang Yahudi seperti ini. Ini merupakan cara ibadahnya orang Yahudi. Kalau mereka masuk waktu ibadah, mereka akan tiup trompet. Atau ada yang mengisyaratkan ataupun yang menyarankan kepada Rasulullah, menyampaikan ide kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk yadribul an-naqus. An-naqus itu seperti lonceng, dipukulnya lonceng. Ya, jadi kalau masuk waktu sholat pukul lonceng, teng, kan begitu ya, teng. Maka dikatakan bahwa ini sama saja seperti orang Nasrani. Ada juga yang menyarankan bagaimana insabur royah, ya, inda khuduris sholat. Bagaimana kalau dinaikkan bendera ketika masuk waktu sholat. Jadi naik bendera setiap waktu sholat, naik bendera. Setiap waktu sholat dinaikkan bendera sebagai tanda waktu sholat sudah masuk. Tapi semua ini tidak digubris oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini merupakan simbol-simbol dan syiar-syiar orang-orang kafir.
Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan lafaz azan kepada salah seorang sahabat yang bernama siapa? Salah, Bilal. Salah. Ayo siapa? Ketika pada saat itu bingung, ini gimana untuk menunjukkan masuk waktu sholat, Allah mengilhamkan lafaz adzan yang sekarang sering dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, ya, sampai la ilaha illallah. Siapa sahabat siapa yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lafaz-lafaz adzan ini? Tidak diwahyukan langsung kepada Rasulullah loh. Azan ini diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seorang sahabat, bukan Bilal, ya. Bilal itu muadzinnya saja. Rasulullah menunjuknya sebagai muadzin. Abdullah bin Sa'id apa Zaid? Sa'ad atau Sa'id atau Zaid? Abdullah bin Zaid. Iya. Masya Allah, mumtazah. Ya. Benar-benar sahih. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan azan ini kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Dia bermimpi bertemu dengan seorang yang membawa lonceng, kemudian ingin menjual loncengnya, kemudian menawarkan, maukah ya aku beritahukan sesuatu yang lebih baik daripada memukul lonceng ini. Maka orang yang dia temui di dalam mimpinya itu mengajarkan dia lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya, setelah itu, setelah dia terbangun, dia pun datang kepada Rasulullah menceritakan mimpinya. Maka Rasulullah membenarkan ini adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui sahabatnya ini Abdullah bin Zaid. Dibenarkan oleh Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah memanggil Bilal, "Ya Bilal, kum fanadi bis shalah." Wahai Bilal, berdiri, serukan manusia untuk ya mengerjakan sholat. Dikumandangkan oleh Bilal azan tersebut. Nah, jadi dari sini bisa kita dapati bahwasanya Nabi SAW mengetahui adanya simbol-simbol dan syiar-syiar orang-orang kafir dengan menyalakan api, menaikkan bendera, ataupun memukul lonceng atau meniup trompet. Ini sangat kita sayangkan kalau dijadikan sebagai permainan orang-orang Muslim. Apalagi di hari-hari yang itu tidak disyariatkan untuk dirayakan. Ya, meniup trompet di malam tahun baru, memasang petasan, waliyatubillah, permainan-permainan seperti ini. Maka secara ringkas kita katakan bahwasanya di dalam perayaan-perayaan tahun baru, di sana syarat dengan kesyirikan-kesyirikan. Ya. Kalau ada yang bertanya, kesyirikan apa sih yang dilakukan oleh manusia di malam-malam tahun baru? Kira-kira apa kesyirikan yang dilakukan oleh manusia di malam tahun baru? Kalau saya mengatakan, mungkin ada yang bilang, kok bisa? Itu kan cuma maksiat biasa. Dari sisi mana ada bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh manusia di malam-malam tahun baru? Ya, yaitu biasa kita dapati ketika menjelang tahun baru itu biasanya akan dikumpulkan para tidak normal. Itu akan dikumpulkan untuk para tidak normal ya, paranormal katanya sih, paranormal, saya bilang para tidak normal. Akan dikumpulkan paranormal, para paranormal yang ahli ya dalam hal bidang apa gitu ya, supernat apa istilahnya ya, supranatural kan. Ya. Nah, demikian akan dikumpulkan. Apa tujuannya? Untuk meramal tahun apa yang akan kita masuki ini dari tahun baru. Maka mereka pun berusaha untuk meramalnya. Ini syirik atau bukan? Ya jelas ini kesyirikan. Ada yang meramal, oh ini tahun gajah kata dia. Wah, berarti orangnya bengkak-bengkak, gemuk-gemuk gitu ya. Oh ini tahun kambing katanya. Maksudnya tahun ini manusianya banyak yang suka ngembek-ngembek kan begitu mungkin. Ya, atau ini tahun ular. Ya, mungkin manusianya banyak nyatokin orang gitu ya. Banyak bunuh orang, atau semisalnya ini tahun harimau, banyak suka mangsa orang. Ya nggak ada yang baik semuanya tahun dianggap seperti tahun binatang, kayak apa ini? Ya, jadi
mereka akan mengundang ataupun hal-hal yang lainnya ataupun yang semisal dengan ini. Ya ini kan kesyirikan namanya, meramal kejadian, terjadi apa yang terjadi. Dan sebagian orang-orang, bahkan orang-orang Islam percaya, waliyadzubillah, percaya, sehingga mereka pun mewanti-wanti dan waspada dengan perkataan para tidak normal tadi. Untuk tahun ini maka hendaklah kita berjaga-jaga, siapkan ini di rumah Anda karena kemungkinan tahun ini begini-begini. Ketakutan dia, seakan-akan imannya itu tidak ada, ya. Keimanannya, keyakinan dia kepada Allah itu seakan-akan sudah hilang, sehingga dia harus percaya dengan para dukun-dukun tersebut. Dia pun menyiapkan apa yang dianjurkan oleh dukun-dukun tersebut, dia siapkan di rumahnya sebagai penangkal musibah ataupun bala di tahun yang akan dia hadapi. Waliyadzubillah. Ini kan kesyirikan namanya, menyambut tahun baru dengan perbuatan syirik, syarat dengan kesyirikan. Atau ada sebagian orang yang melakukan menyepi, bertapa di tempat-tempat sepi untuk mendapatkan wangsit katanya dari penguasa-penguasa alam gaib. Wah, ini bukan penguasa alam gaib, ini dapat wangsit dari setan kalau seperti itu. Menyepi, menyendiri di lautan, di gunung-gunung, di tempat-tempat sepi untuk mengetahui ataupun ingin meramal bagaimana yang terjadi di tahun yang akan mereka masuki. Iya. Ataupun ada sebagian di antara mereka yang mungkin seakan-akan memperlihatkan ini adalah bagian dari agama Islam. Apa itu? Mereka beralasan, ya daripada kita ikut-ikutan perayaan tahun baru yang ikhtilat, ya, ini produknya orang-orang Nasoro, ikut-ikutan minuman keras, masang-masang kembang api, niup-niup trompet, berjoget-joget, bernyanyi-nyanyi, kan begitu ya. Kemudian bergandengan atau berdekat-dekatan, bercampur baur dengan wanita-wanita yang tidak mengenakan pakaian ataupun wanita yang telanjang. Daripada begitu ya, bagus malam tahun baru kita isi dengan zikir bersamalah. Ya, kan gitu ya. Malamnya itu kita isi dengan doa bersama. Ya, supaya menolak bala yang terjadi di tahun yang akan kita masuki. Zikir bersama atau sholat bareng lah, qiyamul lail bareng gitu loh. Sholat malam akhir tahun. Wah, seru itu. Seru juga begitu ya. Jadi kelihatan Islamnya gitu. Islam dalam rangka untuk menjauhi kebiasaan dan perayaan orang kafir, kita akan menyelenggarakan, kaum muslimin akan menyelenggarakan qiyamul lail akhir tahun. Sekarang kira-kira hal-hal seperti ini, benarkah seperti ini solusinya untuk mencegah kaum muslimin dari tasyabuh, ikut serta di dalam perayaan orang kafir dari perayaan tahun baru, kemudian dialihkan dengan membuat acara sendiri malam tahun baru? Kira-kira cocok nggak atau benarkah seperti ini? Sekarang kita tanya, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada di masa Rasulullah perayaan orang kafir atau tidak? Di masa Rasulullah ada nggak perayaan orang-orang kafir? Loh, ada atau tidak? Ada atau ada? Tidak ada atau tidak ada? Ada. Di masa Rasulullah itu banyak perayaan orang-orang kafir. Bahkan ketika beliau masuk kota Madinah, beliau bertanya, ini 2 hari yang dirayakan di kota Madinah ini 2 hari apa ini? Oh, ini perayaan dulu di masa jahiliyah. Kemudian Allah menggantinya dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Ada perayaan, tapi apakah diikuti oleh Rasulullah? Tidak. Rasulullah tidak mengikutinya. Perayaan Asyura demikian juga beliau berusaha untuk menyelisihinya dengan puasa, bukan berhari raya. Karena sesungguhnya orang-orang di masa jahiliyah merayakan hari Asyura, dijadikan sebagai hari raya. Apakah Rasulullah ikut-ikutan hari raya? Tidak. Akan tetapi beliau tetap berpuasa, bahkan untuk menyelisihinya berpuasa pada 9 anunya, kan gitu ya, 9 Muharramnya. Akan tetapi ini kan merupakan perintah yang dikerjakan. Namun mengkhususkan pada malam tahun baru, kemudian mengkhususkan zikir tertentu, doa bersama, sholat malam bersama, ya jelas ini bukan merupakan solusi di dalam Islam, tapi justru ini membuat satu perkara baru di dalam Islam yang akhirnya apa? Generasi-generasi mereka setelahnya akan menyangka bahwasanya ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak pernah satu wahyu pun memerintahkan kita untuk mengkhususkan
malam tahun baru untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Tidak usah jauh-jauh. Sekarang saya tanya, bolehkah kita mengkhususkan malam Jumat untuk sholat malam? Khusus malam Jumat saja. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari yang mulia. Nabi Adam diciptakan hari Jumat, kiamat hari Jumat, Adam diturunkan dari surga hari Jumat, Adam wafat hari benar atau enggak itu? Ya, yang penting banyak dalam satu hadis Rasulullah banyak menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Kemudian ada seorang yang sangat takjub dengan hari Jumat ini karena ini merupakan penghulunya hari. Sayyidul Ayyam itu adalah hari Jumat, penghulunya hari, pemimpin hari dalam Islam hari Jumat. Kemudian karena ini hari yang sangat mulia, banyak kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian yang menakjubkan terjadi pada hari Jumat, tentang Adam diciptakan, Adam diturunkan, kiamat terjadi Jumat. Kalau begitu kita khususkan untuk mengerjakan qiyamul lail pada malam Jumat. Sekarang perbuatan ini boleh atau tidak? Boleh enggak? Kan sholat malam aja kita malam Jumat, mengkhususkan malam Jumat saja karena ini hari yang mulia ini. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah melarangnya. Kan tidak boleh mengkhususkan sesuatu yang tidak ada pengkhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "La takhtassu lailatal jum'ah biqiyamin min bainil layali, wa la takhussu yaumal jum'ah bisyamin min bainil ayyami." Kata Nabi SAW, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk mengerjakan sholat khusus malam Jumat, qiyamul lail malam Jumat. Janganlah kalian khususkan dibandingkan hari-hari yang lain, kecuali dia memang sudah terbiasa. Ini nggak masalah kalau dia terbiasa, biasa dia qiyamul lail, ya nggak apa-apa. Malam Rabu, Kamis, ya, kemudian malam Jumat, malam Sabtu dan seterusnya, memang biasa dia sholat malam. Tapi mengkhususkan malam Jumat jangan, kata Rasulullah. Dan jangan pula kalian mengkhususkan hari Jumatnya untuk puasa, kecuali yang memang biasa berpuasa. Kamis, Jumat, ya, Sabtu biasa dia berpuasa. Ya, misalnya dia puasa Daud, Rabu, Kamis tidak, Jumat puasa, biasa dia berpuasa. Maka ini tidak masalah karena pada intinya dia tidak mengkhususkan hari Jumat. Akan tapi yang memang tidak terbiasa sholat, tiba-tiba sholat pada malam Jumat qiyamul lail, maka ini tidak boleh. Apalagi nggak terbiasa berzikir, tiba-tiba malam tahun baru ikut zikir. Nggak terbiasa sholat malam, kan begitu ya, tiba-tiba malam tahun baru ikut sholat malam. Ya ini yang terlarang. Tidak ada, kan begitu ya. Jadi ya, malam tahun baru ini banyak sekali syarat dengan kesyirikan, syarat dengan kebid'ahan, apalagi syarat dengan kemaksiatan yang kita dapati tahun demi tahun. Mungkin semenjak kita kecil, perayaan-perayaan malam tahun baru itu dihiasi dengan musik-musik, padahal jelas musik itu di dalam Islam itu tidak diperbolehkan alias diharamkan. Apalagi musik-musik itu diiringi dengan biduanita, ya, para wanita-wanita yang berlenggak-lenggok bernyanyi menghibur para hadirin, para peserta yang sedang menyaksikan malam tahun baru. Belum lagi para wanita-wanita penghibur yang bernyanyi, para biduan tersebut menggunakan gaun-gaun yang belum siap jadi. Belum siap sebenarnya itu, belum selesai tukang jahitnya itu menjahit, sudah dia ambil duluan. Nggak sabar dia malam tahun baru. Sudahlah, nggak apa-apa, dipakai aja. Akhirnya memakai pakaian pada saat itu yang pakaian belum siap, belum selesai dijahit, dipakai. Akhirnya kelihatan sobek sana sobek sini pakaiannya. Ya itu billah. Nah, ya. Belum lagi nanti ada dihidangkan di sana minuman keras bercampur bau. Bahkan terkadang kita dapati informasi terjadinya seks bebas pada ya perayaan malam-malam tahun baru tersebut, tukar ganti pasangan, waliyadzubillah, acara khomaria, minuman-minuman keras, mabuk-mabuk barengan,
apa ini? Apakah seperti ini? Maka tidak ada satu solusi dan jalan keluar. Makhraj yang paling benar adalah ketakwaan kepada Allah, mengikuti apa yang sudah ada di dalam Islam dan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iltizam di atas kitab dan sunnah, at-tamassuk bil kitab was sunnah, berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Jangan kita katakan bahwasanya yang penting akidah saya di dalam hati tidak meyakini perbuatan itu, tidak masalah saya berbuat, tapi hati saya tidak meyakini itu. Ini adalah satu alasan yang sangat bodoh sekali. Syaitan telah menipu dia dengan mengucapkan kalimat seperti itu. Tidak mungkin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Allah taala berfirman, "Wadzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, maka sungguhnya perbuatan itu muncul dari ketakwaan hati. Berarti apa? Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar musuh-musuh Allah, barang siapa yang mengagungkan, membesarkan, ikut serta di dalam simbol-simbol kebiasaan orang-orang kafir, maka sesungguhnya ini muncul dari kejahatan atau kejelekan di dalam hatinya. Makanya Rasul mengatakan, ya, bahwasanya jika hati ini baik, baiklah seluruhnya. Jika hati ini rusak, rusaklah seluruhnya. Jika akidah seseorang itu sudah mulai menyimpang, sudah mulai rusak, maka rusaklah ucapan dan perbuatannya. Makanya dia ikut serta di dalam perayaan-perayaan orang kafir. Makanya dia ikut mengucapkan ucapan-ucapan selamat kepada orang-orang kafir. Nah, demikian ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Makhraj itu artinya adalah solusi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka sungguh Allah akan menjadikan solusi, memberikan jalan keluar bagi seorang mukmin jika dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalanilah hari-hari di mana hari itu merupakan perayaan orang-orang kafir. Apakah itu Natalan, apakah itu tahun baru, jalanilah hari-hari itu sebagaimana hari-hari biasa. Anggaplah hari itu hari-hari biasa saja. Tidak ada sama sekali berkaitan dengan orang-orang Nasara ataupun ya orang-orang Yahudi Majusi. Artinya sebagaimana biasanya. Kita tinggalkan segala macam bentuk simbol-simbol dari ya syiar-syiar orang-orang kafir yang membesarkan kekufuran mereka pada hari-hari tersebut. Kita tinggalkan dan kita berjalan sebagaimana biasanya, berpegang di atas agama Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hal tersebut ikut serta di dalam perayaan-perayaan mereka ini menunjukkan akidah kita sedang ada penyakitnya. Ya, akidah kita sedang ada penyakitnya. Nah, demikian. Kalau kita ingin melihat apa sih sebabnya kaum muslimin mengekor ataupun mengikuti perayaan orang-orang kafir, sebenarnya banyak hal seperti yang disebutkan oleh para ulama. Apakah itu mungkin karena kebodohan mereka terhadap ya acara-acara itu, sehingga mereka ikut saja tanpa mengetahui apa sebenarnya di balik acara itu? Ataupun di antara mereka ada yang sangat ta'assub dengan kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Lah, ini kan memang sudah kebiasaan nenek moyang kita katanya. Sudah dari dulu sebelum kita lahir, dari kecil memang sudah ada Natalan, sudah ada perayaan tahun baru. Ya, tidak apa-apa. Jadi ta'assub ya dengan nenek moyang mereka. Ataupun mereka taklid buta dengan seseorang, dengan tokoh-tokoh mereka, sangat taklid, mengekor dengan ya fatwa-fatwa ataupun perkataan tokoh-tokoh mereka yang mengatakan, oh nggak apa-apa, tidak apa-apa ikut tahun baru, nggak apa-apa, yang penting kan niatnya. Nah, itu biasanya gitu ya. Yang penting kan hati kita tetap kepada Allah. Loh, tidak bisa. Allah mengatakan bahwasanya hati yang baik itu akan mengagungkan syiar Allah, bukan mengagungkan syiar orang-orang kafir. Hati yang rusak itulah yang mengagungkan syiar orang-orang kafir. Nah, baik, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga ini bisa menjadi ya nasihat untuk kita semua. Demikian juga untuk keluarga kita. Kita ingatkan
ya sebagaimana Allah telah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Maka inilah dalam rangka untuk menjaga ya diri kita dan keluarga kita dari bahaya api neraka, karena mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dalam perayaan-perayaan mereka, dan kita mengingatkan keluarga-keluarga kita agar tidak ikut serta ya, sehingga tidak hanya kita dan keluarga kita selamat dari bahaya-bahaya mengikut ataupun mengekor kebiasaan mereka yang berakibat kepada bisa menyebabkan masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada bertanya, silakan. Fadhil. Iya, silakan. Karena pertanyaannya banyak, kita jawab ringkas saja ya. Ustaz, saya pernah baca tentang doa tahun baru. Apakah ada tuntunannya doa tahun baru yang saya baca di buku-buku doa? Tidak ada, bid'ah. Ya. Tidak ada itu tuntunannya. Sekarang kita tanya, doa itu siapa yang mengarangnya? Apakah itu memang wahyu Allah Subhanahu wa taala atau apakah memang dari Rasulullah? Kalau kita mengatakan bahwasanya iya doa itu dari Rasulullah, emang di masa Rasul ada tahun baru apa? Ya, jadi tidak ada doa-doa tersebut. Itu hanya dibuat oleh sebagian orang yang tujuannya ya untuk berbuat mengada-ngada di dalam Islam. Kalau ingin berdoa secara mutlak, ya silahkan saja berdoa, kan begitu ya. Tidak mengkhususkan harus berdoa di akhir tahun. Setiap hari kita berdoa kepada Allah supaya esok hari lebih baik daripada hari ini. Jangan hanya menunggu-tunggu akhir tahun saja. Akan tetapi ada memang doa akhir hari, yaitu doa pagi dan petang. Itu ada memang zikir pagi dan petang. Itu jelas ada dalilnya, ada nasnya. Ketika pagi hari kita berdoa kepada Allah, ya asbahna mulkulillah, ya apa diantaranya saya lupa. Asbahna wa asbaha mulkulillah, gitu ya. Saya ingat yang lainnya, wa amsayna. Nah, demikian juga ketika waktu sore, ya pagi dan petang dibaca. Nah ini ada, yaitu doa ketika di akhir kan gitu ya, pada waktu sore hari, pagi dan sore, pagi dan sore. Tapi doa akhir tahun itu tidak ada. Allahu a'lam. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah, gitu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadza ya al-yawma wa khairan ma ba'dahu. Demikian juga pada waktu sorenya seperti itu doanya. Nah, itu ada. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadhihi lailah wa khairan ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Nah, itu di antara doa-doa yang disyariatkan untuk diucapkan pada waktu pagi ya setelah subuh dan sore hari setelah sholat asar. Dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga diri kita dan membentengi diri kita dan menjadikan hari-hari kita menjadi hari yang berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana dengan lomba-lomba yang diadakan di sekolah pada bulan Muharram? Ya, karena bulan Muharram ini dianggap awal tahun. Apakah itu juga termasuk perbuatan tasyabbuh? Lombanya seperti lomba azan, lomba tahfidz Quran, jazakumullahu khairan katsiran. Ya, bagaimana dengan lomba-lomba demikian ya? Ini bukan lomba yang ya bisa termasuk tasyabbuh. Ya, bisa termasuk tasyabbuh, yaitu merayakan hari-hari yang tidak dirayakan. Kalau memang acara itu tujuannya dalam rangka untuk merayakan tahun baru Islam katanya, atau tahun baru Islam, maka ini termasuk
mengikuti kebiasaan orang-orang kafir yang membuat perayaan yang tidak pernah disyariatkan. Am lahum syuraka, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-20 itu mungkin ya, atau 22. Am lahum syuraka syara'u lahu minad din man lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang membuat ya satu syariat untuk mereka yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai-sampai Allah mengatakan apakah mereka punya sekutu yang membuat syariat. Jadi membuat hari raya baru selain apa yang Allah tentukan itu membuat syariat baru, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Maka membuat acara-acara, apakah itu acara yang islami ataukah itu mungkin acara yang mubah yang tujuannya adalah untuk merayakan hari itu sebagai perayaan, maka dia termasuk ke dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mengatakan loh itu kan baik, lomba hafalan Quran, lomba azan, ya kita katakan bukan permasalahan lombanya, akan tetapi kepada perayaan harinya. Kenapa tidak itu diperlombakan di selain hari saja? Itu kan lebih selamat. Jadi tidak masuk kepada tasyabbuh. Nah, ini juga ada yang bertanya tentang zikir pagi dan petang yang sudah kita singgung tadi ya. Kalau membaca zikir pagi dan petang tiap hari di waktu-waktu yang dijadwalkan, misalnya zikir pagi dibaca jam 6 pagi, zikir petang dibaca jam 4 sore, apakah ini termasuk mengkhususkan juga? Boleh atau tidak Ustaz? Bagaimana yang benar? Jazakumullah khairan katsiran. Ya wa iyyaka jazakillah khairan. Boleh, tidak mengapa ya. Akan tetapi bukan itu waktu yang artinya bukan itu waktu yang paling utama. Tetapi selama dia masuk ke umuman adalah pagi, boleh dibaca pagi, sore boleh dia dibaca sore. Kalau dia memang ingin merutinkannya setiap jam 6 tidak masalah insyaallah, atau setiap jam 4 ini tidak masalah. Karena hukum asalnya memang ada perintahnya untuk pagi dan petang, dan pagi itu mungkin limit waktunya ada dari jam sekian, sore itu jam sekian. Tidak mengapa insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana apabila kita mengkhususkan doa pada hari Jumat antara waktu asar dan maghrib yang dikatakan waktu itu termasuk waktu yang tepat untuk memohon kepada Allah atau waktu ijabah Allah mengabulkan doa? Iya, tidak apa-apa. Kalau memang di sana ada dalil-dalil yang mengkhususkan hari tertentu, waktu tertentu untuk berdoa karena ada waktu yang mustajab, tidak mengapa untuk kita memperbanyak berdoa ya di hari-hari itu, khususnya pada hari Jumat. Karena memang di dalam beberapa dalil lebih menjurus kepada waktu-waktu mendekati asar gitu ya. Waktu mustajab ketika hari Jumat itu. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan, datang berkunjung kepada tetangga non-muslim pada hari Natal, tetapi tidak mengucapkan selamat, mungkin ini ya. Tetapi tidak mengucapkan selamat, boleh atau tidak, dengan alasan agar menjaga kerukunan bertetangga. Kalau memang kunjungan tersebut berkaitan dengan perayaan Natal mereka, maka tidak boleh. Ya, dia mengucapkan selamat ataupun tidak. Apalagi dia kalau sampai mengucapkan selamat, nah ini lebih parah lagi. Ya, jadi tidak boleh dia mengucapkan selamat ataupun tidak, namun tujuan dia mengunjungi karena perayaan Natal mereka, ya maka ini tidak boleh. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi nanti jelas orang-orang ya non-muslim ataupun Nasara dalam perayaan mereka sudah menyiapkan makanan-makanan secara khusus untuk mereka, kan begitu ya, untuk perayaan mereka. Walaupun itu makanan-makanan yang mubah bagi kita,
semacam roti ataupun minuman-minuman kaleng kan gitu ya, yang mubah bagi kita meminumnya, bukan berarti minumannya itu atau makanannya itu haram, tapi dalam rangka ya untuk yang menjaga diri agar tidak ikut serta dianggap sebagai ikut serta membesarkan acara mereka, ya membesarkan acara siar-siar mereka dengan cara mengunjungi ya rumah-rumah mereka di saat-saat perayaan tersebut. Jadi tidak boleh, Allah a'lam. Kalau memang dalam rangka untuk menjaga kerukunan bertetangga, maka kunjungi tetangga-tetangga kita yang non muslim pada hari-hari lainnya, bukan pada hari raya mereka. Nah, pada saat tahun baru berkunjung dengan keluarga, tidak dengan niat merayakan, tapi hanya apa ini ya? Tapi hanya ada kesempatan berkumpul pada hari itu ataupun momen liburan, boleh atau tidak? Ya boleh. Ya. Insyaallah tidak mengapa kalau memang pada saat itu. Cuma nasihat para ulama, hari-hari libur yang diliburkan, yang mana pada saat itu diliburkan, maka kaum muslimin hendaknya tidak libur. Mereka menjadikannya seperti hari-hari biasa. Karena sebenarnya jika dia libur juga, maka dia termasuk ikut serta di dalam merayakan perayaan mereka. Ya, ikut serta dalam perayaan mereka. Oleh karena itu, yang saya maksud di sini boleh, artinya karena memang pada saat itu tidak mungkin baginya untuk beraktivitas. Karena mungkin dia aktivitas ataupun pekerjaannya di sebuah instansi yang di sana tidak ada orang bekerja, kan nggak mungkin dia tetap datang. Aduh, saya datang aja kalau gitu ya. Orang pada liburan, dia tetap datang ya, dikunci pagarnya sama satpam kan gitu ya. Ya mungkin dia ingin memanfaatkan hari itu ya berkunjung ke tempat keluarga, ya ini nggak masalah. Tapi kalau memang dia adalah seorang pekerja yang tidak berkaitan dengan instansi tertentu, masih tetap dia bisa bekerja, ya bekerja saja seperti biasanya, jangan dia libur. Kalau dia seorang pedagang, ya dagang saja dia pada hari itu, gitu ya. Atau dia memang seorang pengrajin, ataukah dia memang memiliki industri ini sendiri, industri rumah tangga, jangan dia libur. Misalnya dia memiliki home industri di rumah, buat kue-kue kan gitu ya, ataupun menjahit dan semisalnya, itu kebiasaan dia. Kebetulan ya tahun baru itu jatuh pada hari Rabu, ya 1 Januari, kemudian dia libur, jangan. Karena dia nanti termasuk pada orang yang merayakan perayaan orang-orang kafir. Tetap dia melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali memang ya enggak, ya tadi gitu ya, enggak bisa buat apa-apa lagi. Ngapain saya di rumah? Kantor saya libur. Gitu ya. Ini ngapain di rumah? Ya jalan-jalan gitu ya, tempat keluarga. Ya enggak apa-apa. Yang penting jangan jalan-jalan ke tempat yang di sana ada perayaan-perayaan tahun baru. Apalagi sudah mendekati Natal, tahun baru, di sana tempat-tempat toko-toko belanja ataupun tempat-tempat rekreasi itu penuh dengan hiasan-hiasan orang-orang Nasoro. Jadi semaksimalnya kita jauhi tempat-tempat itu. Ya. Biasanya kita masuk ke satu toko ataupun satu rumah makan, kita duduk di sana tapi dihiasi dengan lampu-lampu lampu-lampu Natal, bunga-bunga Natal. Kita ada di sana. Aduh. Waliyadzubillah, saya bilang, saya pernah mendapati seperti itu gitu ya. Jadi ada orang-orang yang berjilbab, di sampingnya itu ada lampu khusus mereka gitu ya, dengan pohonnya ada lampu-lampunya, dia tertawa bercanda bermain dengan anak di sana. Jangan. Ya. Kecuali memang sangat dibutuhkan, kalaupun sudah dibutuhkan pergi berangkat kan gitu ya, beranjak dari situ. Seperti firman Allah dalam surah Al-Furqan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan? Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lahwi marru kiraman. Orang-orang yang tidak menyaksikan perayaan-perayaan kepalsuan. Sebagian para ulama tafsir az-zur menafsirkan adalah perayaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Orang-orang beriman, ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak mau ikut serta menyaksikan perayaan orang-orang kafir. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Cek dalam surah Al-Furqan dan cek tafsirnya. Walladzina la yashhaduna az-zur. Ya, ini ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak mau ikut serta menyaksikan perayaan orang-orang kafir. Wa idza marru bil lahwi, kalaupun mereka kebetulan lewat dalam acara itu, marru kiraman,
mereka lewat dengan tetap menjaga kesucian jiwa mereka, nggak mau nimbrung di sana. Ngeliat dulu asik kayaknya, kan gitu ya. Jangan, kan kita kan nggak ikut, cuma nyaksikan aja. Ya sama, nyaksikan aja. Demikian juga televisi, tidak usah disaksikan perayaan malam tahun baru, kan begitu ya, atau perayaan Natal, nggak usah disaksikan. Terus nyaksikan apa Ustaz? Ya nyaksikan acara-acara yang bermanfaat, kan begitu ya. Yang itu mungkin bermanfaat bagi agama kita atau manfaat bagi dunia kita. Menyaksikan acara-acara anuka, kan gitu ya, tayangan-tayangan yang bermanfaat, ceramah-ceramah ataupun ya acara-acara mubah yang lainnya, minimalnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, bagaimana jika dalam suatu keluarga berbeda agama, ada yang Islam dan ada yang Kristen, dan pada saat hari Natal mereka masak makanan dan kue, bolehkah anggota keluarga yang Muslim makan kue dan makanan tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh, ya, tidak boleh jika ada seorang Muslim dalam satu rumah, tinggal dalam satu rumah dengan keluarganya yang non Muslim, karena memang masih keluarga terdekatnya, kerabatnya sangat terdekat, ini hal yang boleh saja, kan begitu ya. Cuma dalam masalah makanan, selama dia tidak makan makanan yang haram, makan babi, kan begitu ya, dalam rumah itu ya, maka tidak mengapa dia tinggal bersama mereka. Lalu bagaimana dengan pertanyaan ini, jika pada saat hari Natal dia masak masakan yang berkaitan dengan hari raya Natal atau tahun baru, bolehkah kita makannya? Ya, anggota keluarga yang Muslim tidak boleh, karena sama saja merayakan perayaan mereka. Ya, kalau memakan masakan, misalnya dalam satu keluarga, di situ ada Muslim, ada kafir, gitu ya. Muslim ataupun kafir yang saya maksud di sini adalah Nasrani. Kemudian memasak masakannya, dia masak sayur misalnya, kan begitu ya. Ataupun yang terpenting itu bukan daging, ya, atau masak kue. Boleh nggak kita memakannya? Boleh ya, itu tidak masalah. Ya, adapun daging mungkin ini dilihat. Ya, adapun daging ini dilihat apakah dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah ataukah tidak. Walaupun sebagian para ulama mengatakan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum." Makanan ahlul kitab halal bagi kalian, maksudnya sesembelihannya. Sebagian para ulama mengatakan secara umum, secara mutlak sesembelihan Yahudi dan Nasrani itu boleh dimakan. Tapi ini berkaitan dengan makanan yang dibuat untuk hari raya mereka, maka ini tidak boleh dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana dengan pernyataan bahwa tidak ada dalil dalam Al-Quran yang melarang mengucapkan selamat Natal? Tidak ada dalil yang melarang. Ya, ini kan pertanyaan ini, ya. Bagaimana? Ada yang menyatakan begini, kan nggak ada dalilnya di dalam Al-Quran Allah melarang kita mengucapkan selamat Natal, berarti boleh dong. Ya, berarti boleh dong, kan begitu ya. Ya, jadi larangan secara khusus itu tidak ada. Kalaulah secara khusus antara agama dengan agama yang lain, nanti Al-Quran itu nggak akan cukup. Kalaulah kita menuntut harus ada larangan secara khusus. Misalnya apa? Larangan Allah mengatakan jangan kalian mengucapkan selamat Natal, jangan kalian mengucapkan selamat kepada Majusi, jangan mengucapkan selamat kepada Yahudi, jangan mengucapkan selamat kepada ini, selamat kepada ini. Ya, terlalu panjang. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayatnya, seperti firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 51. Allah taala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Kata Allah Subhanahu wa taala. Cek dalam surat Al-Maidah ayat 51. Barang siapa di antara kalian yang berloyalitas dengan mereka orang-orang kafir, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berloyalitas? Ya, loyalitas, sikap-sikap loyalitas apa? Yaitu sikap loyalitas pada orang kafir sampai kepada mengucapkan selamat Natal, ya, selamat ini. Ya, itu dia bentuknya. Maka dia termasuk golongan mereka. Jadi Al-Quran itu bukan memuat secara terperinci. Kalau secara terperinci satu demi satu, ya Al-Quran itu bisa sampai 30 jilid. Sanggup gak kita bacanya? Al-Quran yang segitu aja 114 surat mungkin belum bisa kita khatamkan dalam setahun. Gimana kalau seandainya Al-Quran itu nanti berisi dengan seluruh larangan, berisi dengan seluruh larangan. Nah, demikian. Tapi cukup rumusnya saja, kan begitu ya. Baik, jadi katakan kepada mereka, kan nggak ada dalam Al-Quran larangan
mengucapkan selamat Natal dari Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada secara spesifik seperti itu, tapi larangannya bersifat umum, yaitu kita dilarang untuk bersikap loyalitas kepada orang-orang kafir. Larangan bersikap loyalitas kepada orang kafir bukan berarti kita harus bersikap arogan dan keras kepada orang kafir sehingga setiap bertemu orang kafir kemudian kita bunuh. Bukan itu yang dimaksud. Bahkan apabila orang kafir mengucapkan salam kepada kita, tetap kita menjawab salamnya, tapi dengan sebatas mengucapkan waalaikum saja. Berarti apa? Islam juga memiliki toleransi kepada non-muslim, tapi ada batasannya. Jangan sampai kepada loyalitas. Sangat loyal sekali, sampai-sampai mereka melakukan acara perayaan mereka, kita mengucapkan selamat. Nah, demikian. Jadi semoga dipahami. Ustaz, kalau membelikan kue di saat kelahiran anak. Oh, kalau saat kelahiran anak jangan beli kue, beli kambing. Beli kambing di akikohi. Ya, salahnya. Ustaz, kalau membelikan kue di saat kelahiran anak, apa itu diperbolehkan? Jangan kue, tanggung sekali kue, kambing gitu ya, di akikohi. Tapi kalau maksudnya membelikan kue dalam rangka merayakan kelahiran anak, ya jangan. Ulang tahun katanya kan gitu ya. Ulang tahun. Menggunakan lilin lagi. Oh, mungkin yang dimaksud di sini membelikan kue untuk ulang tahun. Menggunakan lilin, tapi saya nggak merayakan. Lah ini dia merayakan namanya. Saya nggak merayakan dengan acara mewah. Iya, acaranya sederhana tapi bid'ah kan gitu ya. Hanya dengan kue dan lilin saja, tidak perlu Bu ya. Iya, jangan, tidak usah. Segala bentuk ulang tahun yang diulang-ulang setiap tahun, itulah dia namanya Eid. Eid kita cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha yang diulang-ulang setiap 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Rasulullah saja manusia termulia tidak pernah Aisyah itu merayakan ulang tahun Rasulullah. Kan gitu ya, tiba-tiba datang Aisyah gitu kan, dikasih kejutan, cendeng kan gitu ya. Selamat ulang tahun gitu ya. Sama Rasulullah nggak pernah. Padahal Aisyah itu adalah yang paling beliau cintai kan gitu ya. Nggak pernah buat kejutan. Kemudian tiba-tiba Rasulullah masuk rumah, menyediakan kue pakai kurma kan gitu ya. Selamat ya kan gitu ya. Selamat ulang tahun kata Aisyah itu. Nggak ada seperti itu. Itu budaya orang kafir itu. Ya, tinggalkan itu. Mungkin kita merasa aduh gimana ya, sudah terbiasa. Itulah dia. Ya, kebiasaan buruk kita yang sudah terus-menerus dilakukan akhirnya dianggap sebagai satu syariat. Mengapa para ulama melarang perbuatan Rasulullah melarang perbuatan bid'ah? Kenapa? Karena orang-orang yang terbiasa berbuat bid'ah lambat laun dia akan meyakini perbuatan itu seakan-akan itu syariat. Kalau ada yang mengatakan enggak kita enggak meyakini itu sebagai satu syariat, kenapa ketika ditinggalkan kalian merasa sedih? Kenapa ketika ditinggalkan kalian merasa marah? Berarti kalian menganggap itu adalah satu syariat. Ketika kalian dilarang jangan sholat, marah atau tidak kita? Jangan sholat misalnya, karena sholat ini kan satu perbuatan yang dilakukan dengan waktu yang sama. Kira-kira marah atau tidak kita? Kalau kita nggak marah itu ya kacau sudah. Nggak boleh sholat, ya marah. Kenapa? Karena memang itu ibadah, sudah kebiasaan kita ibadah, nggak bisa ditinggalkan. Nah demikian juga kan gitu ya. Perbuatan bid'ah itu kalau sudah terbiasa akhirnya dianggap sebagai satu syariat. Ini yang berbahaya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami marah kalau berinfak, sedangkan uang saya sendiri, bagaimana Pak Ustaz? Oh, suami marah kalau berinfak. Maksudnya infak pakai uang suami atau uang istri? Nah, kan gitu ya. Sedangkan uang saya sendiri bagaimana? Kalau seorang istri ingin berinfak dengan hartanya sendiri, tetap harus minta izin kepada suami. Itu adabnya sebagaimana perintah Nabi SAW. Kalau suaminya itu marah, hartanya diinfakkan kan gitu ya, ya nasihati saja dengan baik. Mas jangan bakhil kan begitu ya, jangan pelit. Iya, pelit itu diantara tanda-tanda orang munafik.
marah suaminya gitu ya. Kamu bilang saya munafik? Ya nasihati dengan baik saja kan begitu ya. Artinya bawakan hadis-hadis, ayat-ayat atau buku-buku yang memotivasi untuk memperbanyak berinfak. Harta ini kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diinfakkan kan begitu ya. Nah, wallahu a'lam. Tapi apabila seorang istri ingin berinfak, minta izin kepada suami dan pahalanya bagi si istri insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita tidak ikut merayakan tahun baru tetapi ada anggota keluarga kita yang ikut menyaksikan, melihat kembang api yang diadakan dalam rangka tahun baru dari rumahnya, karena lokasi rumahnya di tempat yang tinggi, di puncak rumahnya kali ya, dengan maksud untuk melihat keindahan kembang api saja. Apakah itu termaksud ikut merayakan Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya sarankan jangan begitu ya. Cari aktivitas dan kegiatan lain di malam-malam tahun baru nanti. Walaupun rumah kita berada di puncak gunung, maksudnya lebih tinggi dari rumah yang lain, kelihatan binar-binar api kan begitu ya, dari kembang api yang dinyalakan oleh orang-orang yang merayakan tahun baru. Ya biasa saja, tidak usah merasa takjub kan begitu ya. Itu biasa saja. Api itu tidak terlalu dimuliakan dalam Islam. Justru api itu banyak diingatkan oleh Rasulullah. Hati-hati dengan api. Kalau malam sebelum tidur padamkan api. Gitu ya. Lihat bagaimana alasan iblis. Iblis kan dibuat dari api, dia bangga. Aku kan lebih baik bahannya daripada Adam. Aku dari api, dia dari tanah, bangga. Kan gitu ya. Sifat api itu ya kurang baik walaupun ada manfaatnya. Neraka itu juga dari api kan begitu ya, dari api neraka. Jadi tidak usah terlalu membesar-besarkan api. Itu orang majusi itu nanti. Santai saja, biasa saja, lewat seperti biasa saja. Kalau anak kita bertanya, apa itu? Bilangnya itu adalah pekerjaan orang-orang yang kurang kerjaan, bilang. Uang bagus-bagus, rezeki bagus-bagus dikasih oleh Allah, mereka beli kemudian mereka bakar. Ya, jadi beli kembang api, beli petasan atau semisalnya, ini adalah perbuatan orang-orang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membuang-buang harta ini teman-temannya setan. Jadi mubazir itu ya, beli kembang api itu bakar harta namanya itu. Ya uang bagus-bagus kan gitu ya, 100.000, lebih bagus dia kasih orang fakir miskin. Ini dia belikan kembang api dibakar. Apa faedahnya? Apa dapat manfaat enggak? Ada enggak yang beruntung? Malah orang mungkin marah-marah dengan suara ledakannya ataupun suara anunya kan begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, gimana kalau kita di malam tahun baru dengan membakar-bakar ikan, makan bersama keluarga, gimana hukumnya? Enggak boleh. Kenapa enggak bakar rumah aja sekalian? Biar lebih besar apinya gitu loh, dengan bakar ikan. Jangan, itu termasuk merayakan juga, sama saja. Kalau ada yang tanya, kebetulan Ustadz dapat ikan banyak itu pada akhir tahun, aduh simpan nanti 2 Januari dibakar, atau bagikan sama saya, nanti 3 Januari saya bakar. Sampai-sampai para ulama mengatakan kan gitu ya, perayaan-perayaan orang-orang kafir yang di sana ada simbol-simbol tertentu tinggalkan. Misalnya apa? Berkaitan dengan coklat, jangan beli coklat pada hari itu. Berkaitan dengan buah-buah tertentu, jeruk, apel misalnya, jangan beli jeruk, jangan beli apel. Kan gitu ya. Atau misalnya mereka kebiasaan untuk bakar-bakar kan begitu ya. Jangan bakar-bakar, biasa saja. Goreng aja, enggak usah bakar. Bagaimana sikap kita jika di kantor suami ada acara tahun baru? Kita sebagai karyawan sikap kita bagaimana? Tidak usah ikut. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk sementara bermaksiat kepada Allah. Apalagi sekarang itu lagi rame dibicarakan, karyawan-karyawan dipaksa untuk memakai baju Hello Kitty. Kok baju Hello Kitty? Baju apa? Sinterklas ya.
Ya, dipaksa pakai baju itu ya jangan mau. Masa mau dipaksa manusia untuk bermaksiat? Rasulullah mengatakan tidak boleh taat kepada makhluk sementara bermaksiat kepada Allah. Ngomong bagus-bagus, saya tidak mau Pak, kan gitu ya. Saya kan akad kerjanya di sini untuk kerja jualan ya, menjaga toko ataupun barang dagangan Bapak. Saya di sini transaksi kerjanya bukan disuruh pakai pakaian yang Bapak suruh, kan gitu ya. Pakaian ibadah Bapak. Katanya kan hak asasi manusia. Mana hak asasi manusia? Manusia kan di Indonesia ini kan sangat menjunjung tinggi HAM katanya. Ya masing-masing agama kan memiliki hak untuk menjalankan agama masing-masing, jangan dipaksa dong. Ini tadi sudah sama ya, bakar-bakar. Walaupun gak ada orang Nasrani, jangan, gak usah ikut bakar-bakar malam tahun baru. Nanti bakar-bakar rumah lagi. Pertanyaan berikutnya, saya punya teman laki-laki umat Nasrani. Saya ajak ke masjid, dianya mau masuk ke dalam masjid dan duduk melihat saya. Apakah saya salah membawa Nasrani tersebut Pak Ustadz? Tidak. Kalau memang tujuan kita untuk menarik dia ke dalam Islam, yang tidak boleh memasukkan orang kafir ke Masjidil Haram. Ya. Ya, yang tidak boleh adalah ke Masjidil Haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Ya. Fala yadkhulul Masjidil Haram ba'da amihim hadza. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya mereka itu suka berbuat kesyirikan. Maka janganlah mereka memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini, maksudnya setelah Fathul Mekah. Enggak boleh lagi mereka masuk kota Mekah. Tapi ini pengkhususan untuk kota Mekah. Adapun selain itu diperbolehkan Masjid Namiro misalnya, tapi bukan tujuannya untuk yang lain-lain, tapi tujuannya untuk menarik dia kepada Islam. Moga-moga dia masuk Islam. Bagaimana jika ada saudara kandung yang murtad karena pernikahan? Keluarga dan orang tua sudah berusaha menasihati tetapi tidak didengar dan akhirnya diusir dari rumah. Selang beberapa bulan saudara tersebut rajin mengirim uang dan bersikap baik kepada orang tuanya dan akhirnya mereka luluh. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap saudara yang murtad tersebut dan sikap kepada orang yang sudah luluh tadi? Maksudnya yang luluh siapa ini? Keluarganya yang usir tadi. Oh gitu. Luluh kenapa? Luluh apa leleh? Kirain luluh ikut masuk juga. Luluh kemudian ikut masuk Nasrani dan membenarkan kemurtadannya. Jangan kan gitu ya. Artinya luluh dalam artian di sini masih menganggapnya sebagai manusia biasa. Cuma di sini yang perlu diperhatikan, orang Nasrani asli itu dibedakan dengan orang Islam yang masuk Nasrani alias murtad. Orang murtad di dalam Islam itu eksekusinya dibunuh. Ya, waman baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang mengganti agamanya artinya murtad, bunuh. Adapun orang-orang Nasrani ini haram untuk dibunuh. Haram dibunuh orang Nasrani, orang Yahudi, kecuali di medan perang saja kan gitu ya. Orang-orang Nasrani yang memerangi kaum Islam. Adapun yang tidak memerangi maka tidak boleh dibunuh. Tetap berbuat baik kepada mereka. Tapi orang yang murtad ini memang harus diboikot habis-habisan. Jangan sampai luluh. Kenapa? Murtad itu lebih berat daripada Nasrani yang asli. Paham ya? Murtad itu diperangi, dikejar-kejar kalau ada hukum Islam kan gitu ya, dikejar dan dieksekusi bunuh. Diminta untuk bertaubat. Kalau tidak maka dia dibunuh. Kalau orang Nasrani enggak dipaksa untuk bertaubat. Ya? Nah demikian. Tapi dia memang cuma diajak untuk masuk Islam saja. Paham ya? Ini bedanya. Jadi jangan sampai luluh. Artinya tetap mereka meyakini orang ini walaupun saudara kandungnya, ya mereka meyakini bahwasanya orang ini adalah orang murtad. Apakah dia murtad ke Nasrani, Yahudi dan semisalnya. Bagaimana sikap kita bila pada saat Idul Fitri diberi parcel kaum Nasrani? Pada saat perayaan mereka kita membalasnya, apa hukumnya? Ya nggak boleh. Ya, tidak boleh.
Tidak boleh menerima pemberian ataupun memberi kembali pada perayaan mereka. Memberi hadiah karena perayaan orang-orang Nasrani, kita kasih hadiah kepada mereka. Bismillah Ustadz, apakah kita boleh membeli barang ataupun jasa dari toko yang mengadakan promo atau diskon harga dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru? Jazakallah khairan. Kalau memang barang yang ingin kita beli itu tidak kita dapati kecuali di tempat itu saja, maka tidak mengapa. Akan tetapi kalau memang ada di tempat yang lain, maka beli di tempat yang lain. Itu jelas lebih selamat agar kita tidak termaksud orang-orang yang ikut merayakan, membesarkan perayaan mereka. Bagaimana kalau kita cuma nonton saja tapi tidak melakukan merayakannya seperti pesta kembang api? Ya sama aja kan gitu ya. Allah kan sudah menyebutkan ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman itu apa? Alladzina la yashhaduna zur. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak menyaksikan perayaan orang-orang musyrik, tidak usah disaksikan. Wa idza marru billahwi, kalaupun mereka melewati acara-acara yang enggak ada faedahnya, acara-acara tabzir, acara-acara mubazir itu dia lewati, kebetulan lewat kan gitu ya. Marru kiroman, lewati saja sudah, jangan singgah di situ. Lewati dalam keadaan kiroman, maksudnya menjaga kekaromahan, menjaga kemuliaan agama kita, kita jaga kemuliaan agama kita. Kalau ada mengatakan, oh saya kan tidak ikut, saya kan cuma menyaksikan di rumah saja, di rumah saya nggak ada perayaan, itu kan di TV saja. Iya, matikan TV-nya, cari channel yang lain yang bukan perayaan. Ya, apa faedahnya kita menyaksikan perayaan itu? Apakah bertambah iman kita? Apa bertambah pahala kita menyaksikan acara-acara orang kafir di televisi tersebut? Tidak, kan begitu ya. Bahkan bisa mengurangi keimanan, menyaksikan acara-acara maksiat. Bagaimana kita ini dikatakan boleh menyaksikan acara-acara maksiat? Itu kan acara maksiat, acara buang-buang harta, campur baur, ikhtilat, ada nyanyi-nyanyinya, ada orang-orang yang tidak berpakaian di sana, banyak kemungkaran di sana. Itu kita saksikan. Lah bagaimana keimanan kita, hati kita menyaksikan kemaksiatan itu, kemudian kita tersenyum dan santai saja? Waliyadzubillah. Ya. Padahal Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubah dengan apa pertama sekali? Dengan tangan. Jadi kalau kita melihat kemungkaran di televisi, rubah dengan tangan kita, tek, gitu ya. Atau pakai remote, kan tangan gitu, tek, nah remote. Ganti dengan acara-acara yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Waktunya sudah hampir mencapai 10:30 lewat. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.